Hai guys, welcome back again. Jadi, karena kesibukan aku jadi nggak sempat banget ngebuat video lagi. Tapi alhamdulillah hari ini aku ada kesempatan untuk ngebuat video lagi. Buat kalian yang rindu aku, hello. Aku udah agak membaik dari flu aku yang kemarin. Jadi hari ini aku bakalan ngebahas tentang sebuah kepercayaan diri. Kenapa sih penting banget kepercayaan diri itu harus dibentuk dan dilatih setiap hari? Karena itu bakal memancarkan aura yang kita miliki dan ngebuat kita lebih gimana ya? Lebih kayak menghargai diri sendiri karena memiliki ketidakpercayaan diri kayak mau ngomong aja itu susah, apa yang dipikirkan dan opini kita aja tuh yang kita pikirkan mau kita sampaikan tapi kita malu. Jadi kayak kita mengekspresikan perasaan kita kepada orang lewat kepercayaan diri. Tapi kalau misalkan kalian yang masih yang kayak yang sering aku katakan post story baru beberapa menit padahal udah diedit berjam-jam dan kamu hapus karena saking malunya kamu nggak ada kepercayaan diri dan masih sangat peduli dengan apa komentar orang lain. Di sini aku bakal bahas itu semua dan mungkin ada beberapa tips yang bakalan aku bagiin gimana caranya aku untuk bersikap percaya diri untuk yang kayak tampil di depan orang, untuk yang kayak ngomong di depan kamera. Dan awalnya juga itu tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Kenapa? Karena awal pertama kali aku ngomong depan kamera itu yang kayak aku juga masih malu-malu kucing banget. Seolah kayak semua orang bakalan ngejudge aku, bakalan ngekritik aku, ngapain sih kamu ngomong depan kamera? Apa sih yang kamu katakan? Sempat juga ada yang pernah komentar di YouTube aku ngomongnya kayak bertele-tele banget sih. Ya udah nggak apa-apa, jangan pernah pikirkan apa yang mereka katakan. Karena apa? Cuma cuma selang beberapa jam dan beberapa menit mereka bakalan lupa dengan apa yang mereka katakan. Jadi tetap memiliki kepercayaan diri bahwa kamu itu adalah seseorang yang luar biasa. Jangan selalu menjudge diri karena potensi kamu bakalan keluar ketika kamu menjadi orang yang tidak pemalu. Tapi ketika kamu menjadi seorang yang sangat pemalu, bahkan bertanya di jalan aja itu kamu susah karena saking malunya. Di sini video ini teruntuk kamu yang masih malu-malu kucing, merasa semua orang memperhatikan kamu. Hello, kamu bukan seorang selebriti. Bukan seorang yang terlalu wah di dunia ini. Kamu bukan seorang yang jadi nomor satu di dunia ini. Kenapa kamu harus kayak mempedulikan perkataan orang? Sampaikan apa yang pengen kamu katakan, like your opinion, pendapat kamu. Bicarakan yang lantang, tatap mata mereka, omongin semua apa yang kamu pengen omongin. Ketika kamu pengen, contohnya mengambil kopi di sebuah kedai, kamu pengen dua, tapi karena saking banyaknya orang, kamu malu, takut kamu dikira rakus dan lain-lain. Ambil, hidup ini cuma sekali, jangan buat dirimu itu berdiri ataupun hidup dalam sebuah penyesalan. Jadi kali ini aku bakal ngebahas tentang kepercayaan diri. Yang pertama yang selalu aku terapin ke diri aku adalah belajar menerima kelebihan dan kekurangan sendiri. Gimana ya? Ketika kamu merasa kamu memiliki badan yang besar, ketika kamu merasa kamu memiliki tubuh yang sangat kecil ataupun kayak aku gak percaya diri dengan bentuk tubuh aku dan bla bla bla, aku kurang cantik. Itu adalah hal yang kamu harus terima dan kamu harus jujur sama diri kamu sendiri bahwa semua orang di dunia ini gak ada yang sempurna. Jadi kamu berhak untuk tampil dengan ketidaksempurnaan kamu dengan cara apa? Memiliki kepercayaan diri dan menutupi semua itu. Kamu harus percaya kalau misalkan semua orang di dunia ini tuh dilahirkan dalam ketidaksempurnaan. Kamu jangan selalu merasa insecure sama diri sendiri. Karena apa? Ketika kamu selalu kayak mencaci maki diri kamu sendiri atas kekurangan kamu, itu sama saja kamu tidak mensyukuri apa yang Tuhan berikan. Jadi ketika kamu memiliki bentuk badan yang tidak sesuai dengan impian kamu, jangan pernah membandingkan diri kamu sama orang lain. Karena apa? Semua orang memiliki kekurangan dia sendiri. Tapi sayangnya dia tidak terlalu memperdulikan apa yang kurangnya dia, dan dia lebih menonjolkan kelebihan dia dengan kepercayaan diri. Dan ketika kamu masih merasa sangat malu akan kekurangan kamu, sama halnya kamu bakalan ngebuat diri kamu itu stuck, gak bakalan bergerak kemana-mana. Jadi intinya buatlah keputusan sesuai dengan apa yang kamu inginkan, bukan dengan apa yang orang lain pikirkan.
Dan tips yang kedua dari aku adalah jadilah seseorang yang selalu fresh luar dalam. Merawat diri adalah salah satu bentuk kepercayaan diri, bentuk cara kita untuk memperlancar percaya diri kita. Karena ketika kita memiliki bentuk tubuh yang bukan bentuk tubuh, wajah yang bersih, gigi yang bersih, kita memiliki wangi ataupun kayak kita nggak bau apek dan lain-lain, kita bakalan selalu gimana ya, percaya diri bergaul ataupun berada dalam suatu kelompok. Karena aku pengen ngenunjukin kepada semua orang bahwa aku tuh wangi, aku tuh bersih, dan di situ adalah cara yang paling tepat ketika kamu ingin selalu mengupgrade kepercayaan diri kamu. Dan selalu aku tekankan, kepercayaan diri itu selalu dilatih setiap hari. Entah itu skill komunikasi, entah itu tampil di depan umum, entah itu kayak belajar untuk menyapa satu atau dua orang orang yang tidak kita kenal. Belajar ramah itu tidak ada hal yang merugikan. Jadi ketika kamu ingin percaya diri, latihlah setiap hari. Kayak kamu ingin mengasah skill itu menjadi sesuatu yang lebih baik lagi. Mungkin ya skill itu kayak kepercayaan diri itu emang agak susah di awal ketika kamu mulai menyapa orang-orang baru, kamu yang introvert dan mulai kamu seorang yang sangat pendiam dan pengen mulai menyapa orang lain. Itu mungkin bakalan sesuatu yang kayak aneh banget gitu. Tapi percaya sama aku, trust me, itu bakalan menjadi suatu hal yang udah biasa, dan kedepannya kamu bakalan lebih percaya diri lagi. Satu lagi, jangan pernah lupa ataupun skip merawat diri. Utamakan selalu luluran itu 2 kali dalam seminggu. Jadi ketika kamu memiliki aroma yang wangi, kamu bakalan percaya diri. Wah, aku nih wangi tahu, aku ngumpul di circle kalian juga nggak rugi, aku wangi. Jadi orang-orang juga nggak bakalan kayak ilfeel di dekat kamu, malah orang lebih suka. Ibaratkan kamu sebuah bunga mawar yang udah mekar, udah percaya diri, udah cantik, dan juga udah wangi. Siapa sih yang nggak mau deket-deket sama kamu? Yang ketiga adalah gunakan pakaian yang membuat kamu nyaman. Aku selalu bilang di video-video aku sebelumnya, gunakan pakaian yang memang kamu pengen pakai. Entah itu dress, nggak usah kamu simpan-simpan, ntar dress aku tua. Gunakan pakaian yang cantik setiap harinya, karena kita nggak tahu bakalan ketemu dengan siapa saja. Kadang ya kalau kita misalkan kayak udah malas banget mandi, tiba-tiba kayak ketemu temen, aduh mana aku belum mandi. Jadi kayak ketika kamu selalu menggunakan pakaian yang nyaman, pakaian bersih, pakaian yang cantik setiap hari, ketika waktu kayak tiba-tiba ketemu sama orang, sama temen yang udah lama banget nggak jumpa, kamu bakalan kelihatan tetap fresh. Dan selalu aku omongin, jadilah cantik untuk diri sendiri, jangan cantik untuk orang lain. Ketika kamu fresh di luar dan di dalam, entah itu mindset kamu dan penampilan kamu, itu bakal ngebuat kamu lebih percaya diri untuk ngomong sama semua orang. Tapi kalau kamu baru bangun terus mandinya itu sore, udah gerasak gerusuk, itu kayak males banget gak sih? Kayak lihat kamu aja tuh sesuatu yang membosankan. Tapi ketika kamu selalu kayak tampil cantik, tampil fresh, orang-orang yang mandang kamu aja tuh senang, dan kamu kayak memiliki kepercayaan diri yang lebih full lagi. Itu dia. Dan yang keempat, tips yang keempat dari aku adalah jadikan kegagalan sebagai langkah memperbaiki diri. Kenapa ada tahap ini? Karena ketika kamu mulai percaya diri, tapi kayak kamu dikritik, kok kamu gitu banget sih responnya, kamu mulai misalkan menyampaikan opini kamu, tapi ada orang lain yang tidak setuju dengan kamu, kok kamu kayak gitu sih, terus kamu menyalahkan diri kamu. Iya ya, kenapa aku nyampein opini aku? Harusnya kan aku diam. Dan sebelum menyampaikan kan harus dipikir, mau sampai kapan kamu ngejudge diri kamu dan merasa semua yang dikatakan orang benar dan yang kamu katakan itu salah. Ketika menurut kamu itu benar dan tidak merugikan orang lain, why not? Sampaikan sesuatu apa yang kamu ingin sampaikan. Jangan selalu menunggu waktu yang tepat, karena tidak ada waktu yang sempurna, tidak ada waktu yang tepat.
memperbaiki diri, ingat ketika kamu tidak pernah merasakan yang namanya jatuh. Jadi menjadikan kegagalan sebagai langkah memperbaiki diri adalah cara yang terbaik untuk memperluas yang namanya kepercayaan diri kamu. Ingat, seorang yang tidak pernah gagal, seorang yang tidak pernah dikritik, seseorang yang tidak pernah mendapat komentar jelek adalah seseorang yang tidak bakalan bisa untuk berkembang dan lebih maju lagi. Jadi, ketika lebih banyak kritik, kamu bakal lebih memperbanyak untuk mengevaluasi diri kamu sendiri. Ketika kamu selalu disanjung, dipuji, selalu berharap itu, selalu pengen hal positif dari orang lain, disitulah kamu akan dibuai sama pujian, dan pada akhirnya kamu tidak bakalan lebih baik lagi. Karena apa? Kritik, komentar negatif adalah sesuatu yang bakalan ngajarin kita dan memberikan kita pelajaran baru dalam kehidupan. Yang ketiga adalah ketakutan. Jadikan sebuah ketakutan sebagai tantangan buat kamu. Kenapa aku ngomong kayak gini? Karena semakin kamu takut ngomong depan orang, semakin kamu gak mau mandangin orang, di situ adalah hal yang harus kamu lakuin. Why? Because ketika kamu udah merasa gemetar, darah kamu mengalir cepet banget, rasanya kayak muka kamu itu kayak merah, kayak bukan tepung sih, kayak udang rebus. Itu adalah langkah yang harus kamu ambil. Jadikan sebuah ketakutan itu sebagai tantangan dalam hidup kamu. Why? Karena ketika kamu tidak merasakan takut, kamu bakalan berada di zona nyaman terus menerus. Tapi kamu merasakan takut dan kamu lawan, dopamin kamu setelah melawan itu bakalan meningkat jauh lebih baik ketimbang kamu selalu scroll, selalu kayak mencari kesenangan, mencari peningkatan dopamin di sosial media. Coba cari dopamin yang lebih baik lagi dengan cara melawan ketakutan kamu. Ketakutan kamu itu menjadi sebuah tantangan. Dan ketika tantangan untuk menaklukkan rasa malu dalam diri sendiri itu udah patah, kamu bakalan merasa kamu bakalan jauh lebih baik dari sebelumnya. Jadi mungkin cukup itu dari aku. Sedikit penutup. Jadilah seseorang yang selalu merasa apa yang kamu katakan ketika tidak menyinggung atau menyakiti orang lain, jangan pernah ditahan-tahan. Keluarkan segala sesuatu yang pengen kamu ucapkan, yang kamu pikirkan. Posting foto ketika kamu memang pengen. Posting story yang kamu pengen. Bicarakan opini dan isi pikiran kamu. Jangan lakukan sesuai dengan keinginan orang lain, tapi lakukan segala sesuai dengan keinginan kamu. Ingat, di dalam diri ini kita hanya perlu menghargai diri kamu sendiri, bukan orang lain. Ketika kamu udah kehilangan diri kamu tidak bakalan punya aset apapun. Tapi ketika kamu memiliki kepercayaan diri yang luar biasa, di situ bakalan kamu ngelihat perkembangan yang jauh lebih baik lagi, jauh lebih besar lagi dari sebelumnya. Jadi cukup itu dari aku. Aku cukup ngoceh hari ini karena aku tidak pengen ketika kalian hanya menjadi seseorang yang pemalu, natap kayak ngobrol sama orang aja itu harus kayak nunduk. Tapi ngomong, mulutnya emang komat kami tapi matanya ke sini. Jadilah seseorang yang kalau ngomong sama orang, tatap matanya. Tunjukkan bahwa kamu adalah seorang yang pemberani. Kamu seorang yang bakalan kayak mengeluarkan aura kamu yang tidak pemalu lagi, yang dulunya yang selalu malu, ngobrol sama orang baru aja yang kayak masih mikir 2 kali, pas orangnya pulang baru nyesel, itu adalah kamu. Jadi di sini aku bakal ngasih challenge sama kalian. Coba pertama, tatap matanya saat ngomong. Saring sebaik mungkin tapi jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama dipendam dan keluarin semua apa yang kamu pikirin. Dan berani menyapa orang baru. Minimal 1 orang aja deh. Kayak basa-basi, small talk itu penting banget.
dan selalu memperdalam yang namanya skill komunikasi. Oke, jadi kita mari sama-sama untuk menjadi seorang yang jauh lebih baik lagi. Semoga apa yang aku sampaikan hari ini bisa membantu kamu kelak. Mungkin hari ini, mungkin esok, mungkin ke depannya. Semoga bisa bermanfaat. Dan cukup sekian dari aku yang udah lama banget gak ketemu aku. Hello guys, I always miss you. Dan yang baru di channel aku, hello. Semoga channel aku bisa ngebantu kalian. Oke? Jadi cukup itu dulu. Sekian dan terima kasih. Bye bye guys.